ini tutupin deh. Soleram, soleram, anak yang manis. Anak manis janganlah dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rusli Fanda di podcast kami. Kali ini saya akan mengundang salah satu siswa dari SMA Negeri 3 Bungo, yaitu Haikal. Silakan Haikal. Halo kan? Ya baik. Sibuk apa aja? Tadi habis bantuin orang tua. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang kebijakan fiskal nih. Jadi apa-apa kebijakan fiskal akan kita bahas di podcast kali ini. Ya Haikal? Baik. Yang pertama nih, saya mau nanya, apa sih kebijakan fiskal itu? Baik. Menurut saya ya Pak, kebijakan fiskal itu suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang suatu pendapatan atau pengeluaran di negara kita ini Pak. Dengan kata lain, kebijakan ini memiliki arti suatu hal yang memiliki hubungan yang erat terkait perpajakan dan pengelolaan uang Pak. Berarti mungkin kebijakan fiskal ini ada lembaganya pasti. Ya. Apa sih kalau belum tahu lembaga kebijakan fiskal ini? Lembaga di kebijakan fiskal itu disebut yang disebut BKF ya, yang memiliki arti Badan Kebijakan Fiskal. Berarti kalau dibentuknya sebuah BKF, berarti kebijakan fiskal ini mempunyai tujuan dong? Pastinya. Kan tujuan yang pertama dari kebijakan fiskal nih, yaitu kan untuk ningkatin potensi SDM dan untuk nurunin angka pengangguran. Yang kedua itu mungkin apa lagi sih kan, kalau boleh tahu? Yang kedua itu menjaga stabilitas harga. Maksudnya menjaga stabilitas harga ini tentang kestabilan harga barang atau jasa di pasar gitu Pak, supaya tidak terjadinya inflasi. Oh, berarti kebijakan fiskal ini bisa disebut juga kayak sebuah kebijakan biar inflasi itu nggak terjadi. Ya betul Pak. Kalau boleh tahu selain dua itu apa aja, ada apa lagi sih? Apa cuma dua atau ada lagi menurut Haikal sendiri? Menurut saya itu ya Pak, masih ada Pak, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi di negara kita Pak. Contohnya gimana? Contohnya itu tentang menjaga keseimbangan keseimbangan perekonomian negara kita Pak. Dan masih ada lagi Pak yang terakhir Pak. Apa tuh? Yaitu mendorong lajunya investasi di negara kita tentang berbagai macam transaksi maupun ekspor, impor dan negara lain. Oh, iya. Berarti kalau ada tujuan pasti ada manfaatnya dong. Ya, pasti. Fungsi kebijakan fiskal ya. Fungsi kebijakan fiskal kita ambil salah satu aja deh. Yang contohnya fungsi alokasi. Jadi kebijakan fiskal ini fungsi alokasinya tuh untuk maksudnya berfungsi itu saat anggaran negara dialokasikan dengan baik. Jadi kayak misalkan ada anggaran negara, sebuah negara itu akan dialokasikan dan digunakan secara baik gitu. Mungkin selanjutnya manfaat ya, manfaat kebijakan fiskal. Kalau menurut selanjutnya mungkin kita akan bahas macam-macam ya. Menurut saya sendiri kayaknya kalau kebijakan fiskal ini lebih dari satu macam ya. Ya. Contohnya mungkin berdasarkan teori. Yang pertama kan
Kebijakan fiskal itu berdasarkan teori, yaitu kebijakan fiskal fungsional. Yang kedua, fiskal sengaja. Yang ketiga, tidak disengaja. Itu sih setahu saya ya. Kalau menurut Haikal, apalagi sih macam-macam kebijakan fiskal ini? Menurut saya ya Pan, selanjutnya itu berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Dan di situ juga ada tentang misalnya nih kebijakan fiskal surplus, selanjutnya kebijakan fiskal defisit, selanjutnya tentang kebijakan fiskal seimbang, dan yang terakhir itu kebijakan fiskal dinamis. Setelah kita bahas macam-macam fungsi terus tujuan tadi kan, saya punya pertanyaan nih. Tadi kan bisa untuk menurunkan tingkat pengangguran. Ya. Tapi kenapa tingkat pengangguran di Indonesia itu masih cukup tinggi ya? Walaupun udah dibentuk tadi BKF di Indonesia. Menurut Haikal gimana? Tentang pengangguran ya. Menurut saya, kenapa banyaknya pengangguran di negara kita? Karena ya, yang pertama itu ada sebaran penduduk tidak merata kan, di setiap daerah itu. Pastinya itu akan menyebabkan pengangguran, Pak. Oh iya. Makanya di negara kita ini banyak sekali yang nganggur gitu. Paham nggak? Paham. Mungkin juga kayak lowongan tenaga kerja itu kayak cuma di beberapa kota juga, misalkan kan penduduk ini lebih banyak di Pulau Jawa ya, di Pulau Sumatera itu masih lumayan sedikit kayak pabrik. Jadi mungkin kayak terciptanya sebuah pabrik itu juga harus merata di pulau-pulau Indonesia biar kayak orang yang di pelosok-pelosok sana tuh mendapatkan peluang untuk kerja itu sih. Iya Pak. Cuman di Indonesia ini ya, cuman saya agak ragu sih. Soalnya misalnya kita nih udah selesai kuliah atau apa juga segala macam kan. Kita nih ada di jurusan ekonomi misalnya. Terus kita pergi ke dunia kerja. Nah di dunia kerja itu malah keganti sama profesi lainnya Pak. Itu gimana Pak? Ya mungkin salah satunya kayak menurut saya ya, kayak di Indonesia nih belum sesuai dengan misalkan kita lulus, kita ngambil jurusan ini, pasti besoknya tuh kita belum pasti kerjanya sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Ya, betul. Jadi mungkin untuk pemerintah di luar sana, ciptakanlah lapangan kerja yang sesuai dengan jurusan kuliah yang ada di kampus-kampus. Karena banyak kayak lulusan sarjana itu akhirnya kayak malah nganggur, bingung cari kerja karena tidak sesuai dengan jurusan yang diambil itu. Betul Pak. Ya mungkin cuman beberapa lah yang bisa kita obrolin, mungkin karena udah sore juga kita, ya mungkin segitu saja yang kita omongin kali ini ya. Mungkin Haikal ada sedikit kata-kata Haikal? Kata-kata untuk hari ini, tetaplah semangat dan teruslah belajar. Ya itulah kata-kata dari Haikal. Ya mungkin sampai sini saja ya. Dadah.